Assalamualaikum semuanya. Kelitih akhir-akhir ini mengisi headline media lokal sampai nasional. Kelitih berasal dari bahasa Jawa yang dulunya merupakan istilah untuk menyebut anak-anak yang berkeliling lingkungan hanya untuk mengisi waktu luang. Aktivitas yang dulunya berupa kegiatan santai atau jalan-jalan ini berubah mengalami pergeseran makna sampai mengandung aksi kriminal sebab menjadi identik dengan tindak kekerasan bersenjata tajam di jalanan. Kelitih merupakan fenomena sosial yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh sejumlah pelaku untuk mendapat pengakuan tertentu. Dalam sejarahnya, kelitih dilakukan oleh geng motor yang membawa senjata tajam seperti golok, celurit, pedang, dan lain sebagainya. Mereka akan mengincar korban di malam hari di jalanan yang sepi. Berbeda dengan kejahatan begal misalnya, yang menyerang targetnya untuk diambil barangnya. Target dari aksi kelitih bisa dibilang acak dan tanpa alasan yang jelas. Namun pada umumnya, target teror mereka adalah siswa SMK dan atau anggota geng yang saling bersaing. Tidak hanya melukai saja, ada pula korban kelitih yang sampai meninggal dunia akibat serangan fisik yang parah. Predikat Jogja sebagai kota pelajar ternyata juga membawa konsekuensi negatif. Dari waktu ke waktu, bermunculan geng-geng pelajar yang wilayah kekuasaannya tersebar di seluruh kota. Dalam perjalanannya, mereka saling bermusuhan, berkonflik, dan terlibat adu fisik dalam berbagai situasi dan kondisi. Istilah kelitih marak di pemberitaan media sekitar tahun 2016. Saat itu tercatat ada 43 kasus kekerasan yang melibatkan remaja. Per bulan, rata-rata polisi menangani 3 kasus kelitih. Namun kriminal yang melibatkan remaja tercatat pertama kali muncul pada tahun 90-an. Di arsip harian Kompas pada berita 7 Juli 1993, Kapolwil DIY saat itu menyebutkan bahwa polisi telah memetakan keberadaan geng remaja dan kelompok anak muda yang sering melakukan aksi kejahatan di Yogyakarta. Lalu pada tahun 2000-an, Heri Sudianto yang menjabat sebagai wali kota Yogyakarta gerah dengan maraknya tawuran antar pelajar. Ia pun menginstruksikan jika ada pelajar Yogyakarta yang terlibat tawuran, maka akan dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan ke orang tuanya. Instruksi Heri Sudianto terbukti ampuh meredam aksi tawuran karena beberapa geng pelajar kesulitan mencari musuh. Namun bukannya kelitih menghilang, geng tersebut kemudian malah mencari musuh secara acak. Jika awalnya kekerasan terjadi karena balas dendam antar geng, saat ini motifnya menjadi lebih beragam. Mereka juga melanjutkan eksistensi dengan campur tangan para alumni atau pihak lain yang memiliki kepentingan. Mereka juga melibatkan remaja atau anak-anak di bawah umur. Dengan begitu, maka sanksi hukuman kejahatan yang dilakukan akan lebih ringan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Minggu 3 April 2022, sekitar jam 2 dini hari di Jalan Gedong Kuning, Yogyakarta, terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang laki-laki bernama Dava Azin Al-Basit usia 18 tahun meninggal dunia di rumah sakit. Korban diketahui merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kebumen. Peristiwa naas itu bermula saat Dava dan temannya yang terdiri dari 5 motor dengan 7 orang mencari makan untuk sahur di sebuah rumah makan. Lokasi rumah makan itu berada kurang lebih 100 meter sebelum tempat kejadian perkara. Saat itu, beberapa orang dari rombongan korban sudah turun untuk memesan makanan. Namun memang sebagian besar masih berada di motor dan baru akan turun. Mereka yang masih berada di motor, termasuk Dava, kemudian diblayer oleh 2 motor lain dengan nada mengejek. Korban dan temannya tidak terima. Mereka berusaha mengejar kelompok pelaku yang memblayer ke arah utara di Jalan Gedong Kuning. Setidaknya ada 4 motor kelompok korban yang mengejar rombongan. Saat dikejar, kelompok pelaku ternyata sudah berhenti dan memutar balik. Tentu dengan maksud mereka menunggu kelompok korban tersebut untuk tiba. Terdapat 2 motor pelaku yang menyerang rombongan korban
Pelaku yang sudah menyiapkan senjata langsung mengayunkan benda tajam ke rombongan korban. Motor pertama lolos dari sabetan pelaku, lalu diayunkan lagi ke rombongan korban motor kedua di belakangnya. Motor kedua posisi berboncengan, yakni Dava dan temannya. Sang teman yang menyetir motor tidak terkena sabetan karena berhasil mengelak, namun Dava yang diboncenglah yang terkena sabetan benda tajam, yakni gir motor yang diikat dengan tali. Setelah kejadian itu, rombongan pelaku melarikan diri. Sementara korban yang terluka parah di bagian wajahnya bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Petugas Direktorat Sabara yang sedang patroli bertemu rombongan korban dan membantu menolong korban yang saat itu sudah terlihat lemas. Petugas membawa korban ke rumah sakit Harjo Lukito, namun akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit. Polisi bergerak cepat. Hasilnya pada Sabtu 9 April 2022, polisi berhasil menangkap kelima pelaku. Penangkapan dilakukan siang sampai malam di tempat terpisah di rumahnya masing-masing. Ada yang sedang baru pulang dari bermain dan ada yang sedang tidur-tiduran. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Sejak peristiwa itu, pihak kepolisian dan pemerintah daerah bekerja keras untuk mencegah kejadian serupa. Alhasil, puluhan orang diamankan polisi karena diduga berniat melakukan aksi kejahatan jalanan dan tawuran. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Adi Arisyam Indradi mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku kelitih adalah remaja usia sekolah menengah. Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat para remaja itu nekat melakukan aksi kejahatan jalanan. Yang pertama, faktor internal, di mana yang bersangkutan gagal dalam mengekspresikan masalah pribadi. Kedua, faktor lingkungan, di mana pelaku dipengaruhi oleh pergaulan yang penuh dengan kekerasan, mengonsumsi minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Ketiga, faktor sekolah yang tidak memberikan perhatian lebih kepada siswanya. Beberapa di antara pelaku ternyata sudah putus sekolah. Dan yang keempat adalah faktor keluarga, di mana orang tua tidak mengawasi kegiatan anak-anak mereka, terutama saat malam hari. Itu fakta karena sebagian besar pelaku kelitih adalah berasal dari keluarga broken home. Demikian cerita mengenai kelitih. Ikhtiar dan waspada saat berkendara mungkin harus lebih kita tingkatkan. Dan semoga kita semua tidak pernah mengalami hal buruk di jalanan. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.